Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Yang terhormat Bapak Aditya Pradana SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Paya dengan akhiran NIM 008 atau dengan NIM penuh yaitu I1A 024008. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis mendalam saya terkait dengan judul yang saya bawakan, yang dituangkan di dalam sebuah makalah yang berjudul Implikasi Putusan Perdata terhadap Keabsahan Produk Tata Usaha Negara. Jadi teman-teman perlu mengetahui bahwasannya kajian ini bukan hanya sekedar pemenuhan tugas akademik semata begitu, melainkan sebuah upaya untuk membedah bagaimana sih prinsip negara hukum bekerja dalam mengharmonisasikan gitu ya dua kompetensi peradilan yang berbeda demi tegaknya suatu keadilan substansif bagi warga negara begitu. Jadi fokus utama kita adalah menganalisis putusan nomor 116 garis miring G garis miring 2025 garis miring PTUN titik MDN yang memberikan terobosan hukum signifikan terkait validitas sertifikat tanah gitu. Dihadapkan suatu putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap begitu teman-teman. Jadi sebelum kita membedah lebih dalam mengenai putusan tersebut, izinkan saya memaparkan terlebih dahulu begitu fenomena apa yang melatar belakangi pentingnya kajian ini untuk dilakukan gitu teman-teman. Baik, jadi terkait dengan latar belakang penelitian ini, latar belakangnya itu berpijak pada posisi sertifikat hak atas tanah sebagai produk administratif atau bisa kita bilang itu besiking yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional begitu ya teman-teman. Jadi secara yuridis sertifikat adalah tanda bukti hak yang kuat demi menjalin kepastian hukum bagi pemegangnya begitu. Namun dalam realita penyelenggaraan pendaftaran tanah seringkali terjadi fenomena di mana keputusan tata usaha negara atau KTUN ini yang diterbitkan ternyata berdiri di atas hak keperdataan orang lain begitu teman-teman yang telah ditetapkan secara sah oleh lembaga peradilan. Jadi disinilah kita melihat adanya suatu kesenjangan nyata antara daswalan yaitu hukum yang dicita-citakan di mana administrasi negara harus cermat dengan dasein yaitu kenyataan adanya sertifikat ganda yang memicu sengketa begitu teman-teman. Jadi urgensi dari kajian ini adalah untuk menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara haruslah berpijak pada asas kecermatan dan tidak boleh mengabaikan fakta yuridis yang sudah pasti demi menghadirkan kerugian dari pihak lain begitu ya teman-teman. Jadi berangkat dari kegelisahan hukum tersebut begitu, saya telah merumuskan 4 poin utama yang akan menjadi kompas dalam pemaparan saya selanjutnya. Jadi teman-teman, untuk membedah kompleksitas sengketa ini, saya telah merumuskan 4 poin persoalan fundamental yang akan kita ulas satu persatu secara mendalam. Yang pertama yaitu bagaimanakah kekuatan pembuktian dan keabsahan sertifikat hak milik nomor 4852 garis miring Kelurahan Besar setelah adanya putusan perdata yang telah inkrah gitu. Kemudian yang kedua, apakah tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengandung cacat prosedur dan cacat substansi jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB begitu. Kemudian poin rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sah terhadap penerbitan sertifikat ganda yang mengandung cacat yuridis begitu. Kemudian poin permasalahan terakhir yang saya rumuskan yaitu bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum Badan Pertahanan Nasional terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat diterbitkannya produk tata usaha negara yang dinyatakan batal begitu teman-teman. Jadi guna memberikan gambaran secara utuh, marilah kita bedah terlebih dahulu kronologis kasus yang menjadi dasar analisis dalam makalah ini begitu. Baik teman-teman, masuk ke slide selanjutnya yaitu terkait dengan duduk perkara atau bisa kita bilang suatu ringkasan kasus dari putusan yang saya ambil begitu. Jadi
sebelumnya, mari kita telah fakta hukum yang terjadi dalam putusan 116 ini gitu teman-teman. Yang pertama yaitu sengketa ini melibatkan sebidang tanah seluas 2.349 meter persegi yang terletak di Kelurahan Besar, Kota Medan gitu teman-teman. Jadi secara yuridis penggugat adalah pemilik sah berdasarkan rangkaian putusan peradilan perdata yang telah inkrah begitu teman-teman. Hingga tingkat peninjauan kembali. Jadi putusannya itu telah inkrah hingga peninjauan kembali atau PK begitu teman-teman. Bahkan telah dilakukan eksekusi pengosongan untuk memulihkan hak fisik penggugat. Namun ada satu poin yang menurut saya itu jadi satu hal yang sangat-sangat ironis begitu teman-teman. Di tengah proses hukum yang masih berjalan atau berstatus sub judice, tergugat justru menerbitkan sertifikat hak milik nomor 4852 atas objek yang sama atas nama pihak lain begitu. Jadi fakta persidangan menunjukkan bahwa tergugat sebenarnya merupakan salah satu pihak dalam perkara perdata asal tersebut, yang mana artinya tergugat itu secara sadar mengetahui adanya sengketa kepemilikan. Namun dalam hal ini tergugat tetap melanjutkan proses administrasi yang akhirnya menciptakan kondisi tumpang tindih hak antara tergugat serta penggugat, yang mana bisa kita sebutkan bahwasannya terdapat sertifikat ganda begitu teman-teman. Jadi fakta bahwa sertifikat diterbitkan di atas tanah milik orang lain ini membawa kita pada satu pertanyaan besar begitu teman-teman. Bagaimana sih status hukum sertifikat tersebut di hadapan putusan perdata begitu. Masuk kepada slide selanjutnya terkait dengan implikasi hukum putusan peradilan umum yang telah inkrah begitu. Jadi terkait dengan implikasi hukum. Jadi teman-teman perlu mengetahui bahwasannya sertifikat tanah dalam sistem hukum kita merupakan salah satu bentuk KTUN yang bersifat penetapan begitu teman-teman. Jadi keabsahannya itu sangat-sangat bergantung pada validitas data yuridis atau record yang menjadi landasannya begitu teman-teman. Karena peradilan umum memiliki kompetensi absolut untuk memutus mengenai hak keperdataan, maka ketika pengadilan menyatakan suatu status bidang tanah itu adalah milik penggugat, sertifikat yang mencatat nama pihak lain secara otomatis kehilangan dasar haknya secara material begitu teman-teman. Jadi secara administrasi sertifikat tersebut menjadi produk hukum yang kehilangan, bisa kita katakan adalah ruh gitu ya. Tanda kutip ruh kebenarannya karena tidak lagi berpijak pada fakta kepemilikan yang sah menurut hukum gitu teman-teman. Jadi putusan perdata yang inkrah berfungsi sebagai instrumen koreksi otomatis yang meruntuhkan asas praduga keabsahan atau Vermoeden van Rehmatig dari sebuah sertifikat tanah begitu teman-teman. Jadi kehilangan dasar material ini bukan tanpa alasan begitu teman-teman, melainkan merupakan akibat dari serangkaian cacat hukum dalam proses penerbitannya. Baik teman-teman, masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu slide ke-6 terkait dengan analisis cacat prosedur secara komprehensif begitu teman-teman. Jadi pada slide ini kita masuk pada analisis cacat prosedur berdasarkan pasal 12 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kantor Pertanahan memiliki kewajiban mutlak untuk melakukan penelitian riwayat tanah secara cermat guna memastikan data yuridis yang dicatatkan itu benar-benar akurat teman-teman. Jadi kegagalan prosedural dalam kasus ini terlihat nyata saat tergugat dalam proses pendaftaran tanah di tengah adanya proses hukum yang sedang berjalan atau sub judice. Seharusnya keberadaan sengketa di pengadilan menjadi alasan bagi BPN untuk menangguhkan proses pendaftaran hingga adanya putusan yang inkrah demi mencegah sertifikat ganda begitu teman-teman. Selain itu, tergugat terbukti mengabaikan prinsip Kordichtoir delimitasi, yaitu mengharuskan persetujuan batas tanah dari pihak yang berkepentingan. Artinya harus ada validitas yang
valid begitu ya, maksudnya yang nyata dalam proses tersebut begitu teman-teman. Jadi cacat prosedur ini pada akhirnya bermuara pada cacat yang lebih fatal begitu teman-teman, yaitu cacat substansi dan penyelenggaraan asas-asas pemerintahan. Baik, setelah kita menganalisis terkait dengan cacat prosedur yang ada dalam putusan ini, kita juga perlu mengetahui analisis cacat substansif dan pelanggaran AUPB dalam putusan ini gitu. Jadi jika kita berlanjut pada cacat substansi, berdasarkan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebuah keputusan dianggap cacat substansial jika fakta hukum yang menjadi dasarnya terbukti tidak benar begitu teman-teman. Dalam kasus SHM 4852 ini, terjadi kesalahan objek hak atau error in objecto karena sertifikat tersebut mencatatkan lahan milik penggugat sebagai milik pihak lain begitu. Artinya sudah ada nama yang tercantum secara sah di dalamnya sebelum tergugat ini menyantumkan namanya begitu. Selain itu, tindakan tergugat secara nyata melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB gitu teman-teman. Khususnya dalam asas kecermatan serta asas kepastian hukum. Jadi, tergugat tidak bertindak secara cermat karena mengeluarkan keputusan tanpa menelaah lebih jauh atau mendalam fakta yuridis yang ada begitu teman-teman, sehingga melahirkan produk yang prematur gitu bisa dikatakan dan tidak valid secara material gitu. Jadi pelanggaran terhadap asas-asas ini menunjukkan adanya unsur kesewenang-wenangan atau wilikur gitu ya teman-teman. Wilikur. Jadi jika kita melihat besarnya cacat hukum ini, majelis hakim kemudian melakukan sebuah langkah progresif begitu teman-teman demi tegaknya suatu keadilan. Baik, tadi kita sudah mengetahui terkait dengan cacat-cacat serta pelanggaran yang ada dalam putusan ini. Untuk kesempatan kali ini di slide selanjutnya kita akan mengetahui terobosan hukum seperti apa yang hakim ambil guna untuk mendapatkan suatu keadilan bagi warga negara begitu. Jadi di sini poin yang paling krusial dalam putusan nomor 116 ini adalah penerapan doktrin keadilan substantif oleh hakim PT UN Medan begitu teman-teman. Hakim memutuskan untuk mengesampingkan tenggat waktu gugatan yaitu selama 90 hari yang biasanya itu diatur secara ketat dalam hukum acara begitu. Terobosan hukum ini dilakukan dengan merujuk pada SEHMA nomor 5 tahun 2021 begitu teman-teman. Jadi dalam kasus tersebut argumentasi hakim adalah bahwa hukum formal hanyalah instrumen untuk menegakkan hukum material gitu. Jadi hakim mengutamakan keadilan substantif. Ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak milik yang sah itu tidak boleh dianulir hanya oleh alasan prosedur administratif begitu teman-teman. Jadi kita tidak boleh menganulir satu putusan yang telah sah serta ingkrah begitu hanya karena alasan prosedur administratif semata begitu teman-teman. Hal ini pun merupakan suatu wujud nyata bahwa negara itu hadir melindungi pemilik tanah yang sah dari tindakan administratif yang tidak cermat begitu teman-teman. Jadi apa implikasi dari putusan ini terhadap perlindungan hak penggugat dan tanggung jawab BPN ke depan itu seperti apa sih? Baik, kita masuk ke dua slide terakhir sebelum kesimpulan serta penutup yang akan saya sampaikan di akhir kesempatan nanti begitu. Jadi untuk perlindungan hukum serta tanggung jawab BPN dalam dimensi perlindungan hukum begitu teman-teman. Keberadaan PT UN berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah begitu teman-teman. Perlindungan bagi penggugat dalam kasus ini bersifat represif. Yang artinya itu melalui pembatalan sertifikat yang secara yuridis begitu teman-teman. Nah, hal ini itu bertujuan untuk memulihkan harkat hukum penggugat sebagai pemilik yang sah yang telah diakui negara melalui sistem peradilan perdata begitu teman-teman.
Jadi sebagai konsekuensinya, BPN memikul tanggung jawab hukum untuk melakukan suatu rehabilitas gitu teman-teman. Data buku tanah, rehabilitas dalam konteks ini adalah rehabilitas dalam buku tanah guna mengembalikan status kepemilikan yang sah begitu teman-teman. Yang biasa kita kenal itu sebagai prinsip restitutio in integrum, yang mana itu tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas di mana setiap tindakan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Kemudian harus melihat prosedur maupun hasil begitu teman-teman. Jadi sebagai penghujung dari presentasi ini, izinkan saya menyampaikan suatu kesimpulan serta rekomendasi strategis, bisa dikatakan seperti itu, guna memberikan saran atau masukan untuk sistem pertanahan di negara kita ini. Baik, masuk ke dalam slide terakhir, yaitu terkait dengan kesimpulan serta saran yang kiranya saya berikan kepada putusan yang telah didapatkan untuk pembelajaran ini begitu. Jadi sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa putusan nomor 116/G/2025/PTUN.MDN merupakan penegasan bahwa putusan perdata yang ingkrah meruntuhkan praduga keabsahan sertifikat yang diterbitkan di atas tanah milik orang lain begitu. Jadi sertifikat SHM 4852 terbukti cacat prosedur dan substansi serta di dalamnya itu melanggar AUPP gitu teman-teman. Kemudian adapun saran yang saya berikan adalah pertama terkait dengan BPN. Jadi BPN itu harus mengembangkan sistem integritas data secara real time dengan lembaga peradilan begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, putusan ini harus dijadikan suatu jurisprudensi untuk mengutamakan kebenaran material gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, itu diperlukan kajian lanjutan mengenai harmonisasi kompetensi peradilan umum dan PTUN guna mencegah terjadinya suatu dualisme produk hukum pertanahan di masa depan begitu. Jadi mungkin sekian saja pemaparan yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan terkait dengan penugasan serta putusan yang telah diberikan kepada saya begitu teman-teman. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua serta dosen pembimbing saya yaitu Bapak Aditya Pradana SHMH. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata serta kesalahan pengucapan dalam presentasi kali ini yang setelah saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.